Assalamualaikum kakak-kakak yang soleh-soleha. Apa kabar semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat semua ya, dan masih semangat ya. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan PTS. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan materi PAI, yaitu kita memasuki bab baru, perilaku terpuji. Kalian pernah gak mendengar istilah berakhlak mulia? Nah, akhlak mulia itu maksudnya adalah perilaku terpuji. Perilaku terpuji, kita harus memiliki sifat perilaku terpuji. Nah, seperti kalau berkata jujur, tidak boleh mencela. Kalau mencela itu bukan perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi zaman dahulu. Kita harus mencontohnya. Nah, yang pertama perilaku terpuji ada berkata baik. Nah, itu sudah diperintahkan oleh Allah. Berkata yang baik itu maksudnya adalah ketika kita berbicara, kita tidak boleh menyakiti hati teman kita, seperti mencela atau berbicara dengan sopan dan santun, dan berkata baik. Atau jika tidak bisa berkata baik, maka harus diam. Nah, yang kedua ada hormat dan patuh. Hormat itu artinya menghargai atau berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Anak muslim harus patuh dan hormat kepada orang tua di rumah ataupun guru di sekolah. Nah, contoh hormat dan patuh kepada orang tua di rumah, kita membantu orang tua kita menaruhkan piring setelah kita makan ke tempat piring kotor, atau membantu menjaga adik kita ketika orang tua kita sedang repot atau banyak kerjaan. Mendengarkan nasihat orang tua di rumah, berpamitan ketika mau pergi dari rumah atau mau sekolah atau mau bermain. Adapun hormat dan taat kepada guru di sekolah, ketika guru menjelaskan, kita memperhatikan dengan seksama, tidak mengobrol. Dan ketika kita bertemu dengan guru, kita harus cium tangannya atau salim. Perilaku terpuji yang ketiga ada bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Berterima kasih kepada Allah. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa bersyukur itu? Dengan cara bersedekah kembali kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan ketika selesai kita mengucapkan alhamdulillah. Itu termasuk kalimat syukur kepada Allah. Karena kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Salah satunya nikmat sehat, nikmat yang lain-lainnya, kita diberi makan dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, perilaku yang keempat adalah pemaaf. Kita harus mudah memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah kepada kita. Contohnya Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut dan memaafkan setiap orang yang berbuat salah kepadanya atau kepada beliau. Beliau tidak memiliki rasa dendam. Nah, kita sebagai anak muslim, kita harus mencontoh Rasulullah dengan apa? Soleh, berperilaku terpuji. Dengan salah satunya kita harus memaafkan teman kita jika tidak sengaja berbuat salah kepada kita. Kita harus memaafkan tanpa ada rasa dendam di hati kita. Nah, sebaliknya ketika kita berbuat salah kepada teman kita, kita tidak boleh tidak meminta maaf. Maka kita harus juga mudah meminta maaf ketika kita salah. Seperti itu.
Nah, perilaku terpuji yang kelima yaitu berkata jujur. Nah, berkata jujur itu seperti apa? Berkata benar atau tidak pernah berbohong. Jujur artinya tidak berbuat curang. Apa yang kita kerjakan itu dia apa adanya. Kita berkata sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Dan ketika kita mengerjakan ulangan, contohnya kita mengerjakan jujur, nilainya memang sesuai kemampuan kita, kita tidak mencontek. Karena anak yang jujur disayang oleh Allah dan juga teman-temannya. Nah, yang keenam perilaku terpuji yaitu percaya diri, artinya percaya kepada kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak boleh merasa minder, kita tidak memiliki kelebihan. Allah menciptakan kita sudah rupa yang baik. Itu Allah Maha Pencipta yang baik. Itu semua Allah ciptakan kita dengan yang terbaik, dan kita pasti memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Maka kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh menganggap diri kita tidak ada kelebihannya. Contohnya misalkan kakak ditunjuk di sekolah untuk mengikuti lomba baca Al-Quran. Nah, kakak harus percaya diri. Oh, bismillah ya Allah, mudahkanlah. Minta doa kepada Allah ketika mau tampil, maka tampillah dengan sesuai kemampuan kita. Kita tidak perlu menangis, karena semua kemampuan kita itu dari Allah. Itu kelebihan yang Allah berikan. Nah, itu dia materi PAI hari ini. Sekian ya dari Bu Alia, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga kakak-kakak masih tetap semangat ya dan masih sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.